Di lereng pegunungan Temanggung, hidup seorang pemuda bernama Damar. Ia anak petani kopi, namun pikirannya melampaui kebun. Mimpinya membawa harum kopi desanya ke kafe-kafe kota, bahkan ke luar negeri. Aku bukan cuma petani, aku pembawa cerita. Cerita dari biji kopi. Pagi sekali, Damar dan ayahnya memetik kopi merah yang matang. Harumnya menggoda, manis dan pahit bercampur. Pak, kopi kita ini enak banget. Tapi kenapa cuma orang kampung sini yang tahu? Itu takdir petani, Dam. Atau mungkin belum kita ubah. Malam hari, Damar membuka laptop tua. Ia menonton video tentang pemasaran. Kata strategi, target pasar, dan branding terdengar asing. Tapi ia terus belajar. Kalau petani lain tidur setelah panen, aku akan bangun untuk belajar. Damar memotret panen, sangrai, hingga seduhan. Ia buat akun Instagram @kopilerengdamar dan mulai memposting dengan caption penuh cerita. Anak muda suka kopi, suka konten. Kita gabungkan saja. Damar mencoba promo pertama, beli 2, dapat 1 tambah free ongkir Jawa Bali. Ia cetak label sederhana dan tempel di kemasan kopi rustik. Coba dulu, kalau cocok, mereka pasti pesan lagi. Notifikasi masuk, pesanan baru dari Surabaya. Damar melompat kegirangan. Ia mengepak kopi dengan tangan gemetar. Ya Allah, satu saja cukup bikin aku percaya ini bisa berhasil. Damar mengirim kopi ke seorang food vlogger lokal. Beberapa hari kemudian, video reviewnya tayang. Kopi dari Temanggung ini, aromanya nendang banget. Rasa asam dan manisnya seimbang. Kopi lereng Damar masuk ke salah satu kafe indie di Yogyakarta. Pemilik kafe tertarik setelah melihat review viral. Kopi lokal gini justru punya karakter kuat. Pelanggan suka. Pesanan datang dari Jakarta, Bali, bahkan Malaysia. Damar mulai disapa orang sebagai anak petani yang sukses jualan online. Jadi ini strategi yang kamu bilang dulu. Iya Pak, ternyata petani juga bisa punya merek. Damar berdiri di kebun, menatap kabut pagi. Ia ingat masa lalu, mimpi, kerja keras, strategi, dan harapan. Bukan soal kopi saja, tapi tentang harapan dari desa yang berani melangkah. Pagi itu, seperti biasa, Damar bangun sebelum matahari terbit. Tapi hari ini berbeda. Saat ingin memulai produksi sangrai, mesin sangrai listrik rusak. Sementara 15 pesanan sedang menunggu dikirim siang nanti. Astagfirullah. Kenapa pagi-pagi harus rusak? Bawa napas dulu, Dam. Tenangin pikiran. Kalau telat kirim, bisa kena rating buruk. Damar akhirnya beralih ke cara manual, menyangrai dengan wajan besar. Di atas tungku kayu seperti zaman dulu. Ia sadar, fleksibilitas adalah senjata utama pejuang kecil. Menjelang siang, kopi selesai dikemas. Damar dibantu ibu dan adik, menempel label, membungkus dengan kertas daur ulang, dan menyusun ke dalam kardus. Tapi saat akan mengirim, kurir tak kunjung datang. Ya Allah, jangan sampai telat. Masih ada motor, Dam. Antar sendiri aja. Yang penting aman. Tanpa pikir panjang, Damar mengantar sendiri. Paket ke kantor ekspedisi di kota, melewati jalanan berlumpur. Karena hujan semalam, ia tiba basah kuyup, tapi tepat waktu. Mas Damar, wah, langganan kita yang semangat. Malamnya, Damar merasa lelah. Tapi ketika membuka Instagram, ia melihat satu tag dari seorang pelanggan.
Kopi lereng Damar bikin malamku tenang. Komentar-komentar positif pun berdatangan. Tapi di antara komentar itu, ada juga satu kritik pedas. Pengiriman lambat. Rasa sih oke, tapi pelayanan kurang. Tak semua suka, tapi kritik itu penunjuk arah. Alih-alih marah, Damar membalas kritik dengan ramah, memberi voucher potongan harga untuk pelanggan itu, lalu mencatat masalah pengiriman sebagai PR minggu ini. Ia lalu membuka buku kecil bertuliskan, target bulan ini, upgrade alat sangrai, cek stok kemasan, bangun kerja sama reseller. Bukan cuma kopi yang butuh proses. Aku juga. Satu hari di hidup Damar, bukan hanya soal panen dan paket, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang menguatkan fondasi besar, bahwa petani juga bisa menjadi pebisnis asal mau, belajar, bergerak, dan bersabar. Pagi itu, Damar menerima pesan WhatsApp dari pelanggan. Mas Damar, maaf ya. Kemarin kopi yang saya terima, kemasannya kok robek. Alih-alih kesal, Damar menanggapinya serius. Ia mencatat keluhan dan mulai menyortir ulang kemasan satu persatu. Ini bukan sekadar kemasan. Ini wajah produk kita. Kadang pelanggan cerewet justru yang paling jujur. Dan itu yang bikin kita berkembang. Ia pun memesan kemasan baru yang lebih tebal dan tahan air, serta menambahkan bubble wrap untuk menjaga kualitas saat pengiriman. Setelah menyelesaikan pengepakan, Damar bertemu temannya dari SMA, Guntur, yang kini memiliki kedai kopi kecil di kota kecamatan. Guntur menawarkan kolaborasi, menjual kopi lereng Damar di kafenya secara eksklusif. Orang kota itu suka kopi lokal, asal ada cerita di baliknya. Kopi ini punya cerita tentang ayahku, tentang desa kita. Damar menyadari bahwa kolaborasi bukan hanya soal jualan, tapi soal memperluas nilai dan visi. Ia pun membuat label baru khusus untuk outlet Guntur. Edisi Kopi Cerita Desa. Sore menjelang malam, Damar menata paket-paket pesanan. Tapi hari itu, ia menyisihkan 5 bungkus kopi. Ia pergi ke rumah-rumah tetangga lansia dan membagikannya. Bah, ini kopi dari kebun kita. Gratis, buat Mbah nikmati sore. Wah, Mbah doakan usahamu lancar, Le. Amin. Semoga usaha Damar tambah maju, bisa menolong orang lain, dan menciptakan lapangan kerja. Hari itu, Damar sadar, bisnis bukan hanya soal omset, tapi juga soal kepercayaan, kolaborasi, dan kebermanfaatan. Ia menulis di buku catatannya malam itu. Besok aku akan mulai daftarkan di UMKM resmi. Dari tangan ke tangan, kopi itu berpindah, tapi dari hati ke hati. Itulah yang membuatnya bertahan.